Nah, boleh Bapak hapus ini. Artinya apa? Ini mau di SS dulu nggak? Kalau metode grafik ini digunakan untuk menentukan eh, bagian himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian. Maksudnya apa? Batas-batasnya kira-kira di mana? Nah, kalau untuk metode grafik ya seperti itu ya teman-teman. Jadi boleh Bapak hapus ya ini. Nah, jadi dari setiap slide ini kan ada nih, ada metodenya. Kalau metode grafik itu adalah menentukan batasnya. Nah, kalau misalnya substitusi, menentukan nilai X dan Y-nya. Eliminasi juga sama, menentukan nilai X dan Y-nya. Eliminasi dan substitusi itu gabungan juga sama, menentukan nilai X dan Y. Kalau matriks sama juga, menentukan nilai X dan Y. Determinan juga sama, menentukan nilai X dan Y. Jadi yang beda itu adalah yang nomor satu, hanya menentukan batasnya. Batas apa, Pak? Batas di mana himpunan itu berada gitu. Misalnya kalau dia grafik, dia kita tahu dapat luasnya di mana gitu. Jadi ntar dia ngasih tahu batasnya. Oke, batasnya yang di sini arsirannya. Kayak gitu teman-teman. Kira-kira teman-teman bisa pahamin atau ada yang mau ditanyakan? Record lagi ya. Nah, di sini kan ada tadi soal metode substitusi ya. Jadi misalnya soalnya seperti ini. 3X min 2Y sama dengan 7. 2X plus Y sama dengan 14. Oke, udah terlihat teman-teman. Kita menggunakan metode substitusi misalnya. Nah, metode substitusi itu gimana? Ini kan ada persamaan satu dan ada persamaan dua ya teman-teman. Nah, kira-kira kalian mau ubah yang mana? Mau ubah persamaan satunya atau persamaan duanya? Nah, Pak, gimana cara kita tahu yang lebih mudah yang mana? Ubah persamaan satu atau persamaan dua? Caranya yang paling mudah itu adalah lihat nilai yang X atau Y-nya satu nilainya. Contoh misalnya. Yang di sini X-nya yang di persamaan satu, X-nya adalah 3 kan. Ini sulit, jangan dikerjain. Kemudian Y-nya adalah 2, ini juga sulit. Paham nggak sampai sini teman-teman? Nah, yang di bawahnya persamaan 2, X-nya berapa di depannya? 2, ini agak sulit. Yang kedua, yang satu lagi adalah Y-nya cuma angka Y doang, Pak. Berarti ini bisa dikerjain. Paham nggak sampai sini teman-teman? Artinya kita Wah, ubahnya yang persamaan duanya. Paham nggak? Jadinya kan paham, dia Pak. 2X awalnya kan plus Y sama dengan 14. 2X-nya pindah ruas ke sebelah kanan. Sehingga Y sama dengan 14 min 2X. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Paham, Oh, Pak. oke. Setelah itu gimana Pak? Kita karena ini diambil dari persamaan 2, kita masukinnya ke persamaan pertama. Yang di mana Pak? Yang 3X minus 2Y sama dengan 7. Artinya Y-nya kita ganti, kita ubah. Jadinya 3X min 2, Y-nya kita ubah seperti ini teman-teman. 14 min 2X sama dengan 7. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Oke. Setelah itu ngapain Pak? Setelah itu 3X min 2 kali 14 hasil hasilnya adalah minus 28. Minus 2 kali minus 2X adalah plus 4X sama dengan 7. Sampai sini teman-teman ada kesulitan? Oke, kalau sudah, kan ini sama-sama ada 3X sama 4X. 3X ditambah 4X berapa teman-teman? 3X ditambah 4X jadi berapa? 7X. Oke. Setelah itu kan dia setelah 7X ada minus 28 kan? Minus 28 sama 7X. dengan 7. Apa? Bagaimana? Ini 3X ya, ini 3X. Nah, ini 3X. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Nah, Aman, Mas, aman. minus 28-nya kita pindah ruas kan?
Sehingga kalau dia minus, kalau pindah ruas jadinya positif. 7 tambah 28. Sehingga 7x sama dengan 35. Artinya nilai x-nya sama dengan 35 dibagi 7. Kalau dia pindah ruas, maka x-nya sama dengan 5. Kita kotakin hasil nilai x-nya. Oke, sampai sini teman-teman paham. Terus bagaimana Pak? Setelah kita udah dapat x-nya, kita cari nilai y-nya. Menggunakan yang mana Pak? Y-nya. Kita menggunakan formula yang ini tadi tuh, y sama dengan. Nah, artinya kita buat y sama dengan 14 min 2x. Karena x-nya kita udah dapat, maka y sama dengan 14 min 2 buka kurung 5. Y sama dengan 14 min 10, maka y sama dengan 4. Seperti itu teman-teman. Sehingga nilai X yang nilai himpunan penyelesaiannya itu adalah kita dapat nilai X-nya berapa? 5,4. Sampai sini teman-teman paham nggak kira-kira? Bapak, Oh, itu nilai limanya itu dari mana, Pak? Yang Y sama dengan 14 minus 2 kali 5. oh, oke. Iya, Pak. Yang ini ya, 5 ini didapat dari mana? Iya. Oh, dapat dari sini yang tadi kita udah dapat Oh, dari yang X X. itu ya? Mm-mm, Oh, jadi benar. ditaruh situ. Oke. Iya, jadi kalau udah dapat nilai X-nya boleh diganti. Gitu teman-teman. Sampai sini bisa dipahami? Paham, Pak. Bisa. Paham, Pak, paham. Bisa, Pak, Setelah bisa, itu, Pak. oke. Ini yang metode substitusi ya. Pak, kalau metode eliminasi gimana? Bapak kasih warna biru ya sekarang. Kita menggunakan metode eliminasi. Apakah hasilnya akan sama? Akan sama hasilnya. Jadi kita nomor 3, metode eliminasi. Kalau metode eliminasi itu cari angka yang sama. Mau X atau Y-nya. 3X min 2Y sama dengan 7. 2X plus Y sama dengan 14. Kira-kira nilai X-nya di sini udah ada yang sama belum? Atau nilai Y-nya ada yang sama nggak kira-kira? Teman-teman. X atau Y-nya ada yang sama kira-kira di sini. Belum, belum. Kalau X yang di atas 3, yang di bawah 2. Yang dia kalau Y-nya yang di atas 2, di bawah 1. Maka kita harus hilangin yang mana kira-kira teman-teman? Kita hilangin yang apa? X-nya atau Y-nya? Kalau mau mudah, kita misalnya Y-nya. kita hilangin Y-nya. Benar. Kalau kita hilangin Y-nya, artinya kan yang di atas Y-nya 2 ya. Kita kaliin 2-nya itu ke bawah teman-teman. Jadi dikaliin 2. Kalau yang di atas ya dikaliin sama yang di bawah nilai Y ini. Y-nya yang di bawah di 14 ini berapa angkanya? Ada angka nggak kira-kira? Nggak ada satu, Pak, satu. Berarti 1. Paham nggak sampai sini? Bagus. Artinya semua ruas ini dikaliin semuanya. Gimana Pak? 3X dikali 1. Jadinya adalah 3X. Min 2Y dikali 1. Jadinya min 2Y. 7 dikali 1 sama dengan 7. Teman-teman, di sini ada yang nggak ngerti kira-kira cara perkaliannya? Paham, Pak. Aman, Oke. Pak. Setelah itu ngapain Pak? Kalau udah seperti ini. Nah, kalau udah berarti kita kita ubah 2 kali 2X sehingga jadinya 2 kali 2X jadinya 4X ya teman-teman. Kemudian 1 dikali 2 jadinya plus 2Y sama dengan 28. Sampai sini teman-teman kira-kira ada yang mau ditanyain? Aman, Pak. Enggak, Pak, Oke. aman. Karena 2Y-nya udah sama ya teman-teman. Tapi dia beda tanda Pak ya kan ya. Yang satu minus, yang satu plus. Ya kan? Maka kita kalau dia beda tanda ini harus ditambah. Kalau beda tanda harus ditambah ya. Kalau dia sama tanda dia harus dikurang. Apa Pak yang sama tanda atau beda tanda? Lihat di sini. Angkanya kan udah sama ya, sama-sama 2, tapi dia beda tanda. Ngerti ya? Paham sampai sini teman-teman? Paham, Pak. Paham, Paham, Pak. Pak. Paham, Pak. Setelah itu kalau ditambah 3X tambah 4X berapa Pak? Jadinya adalah nilainya itu
eh, 7x sama dengan 35 ya teman-teman. Maka X sama dengan 35 dibagi 7. Sehingga X-nya sama dengan 5. Paham nggak sampai sini teman-teman? Paham. Paham, Paham, Pak. Pak. Oke. Kalau X-nya udah dapat, Pak, kalau yang eliminasi yang satu lagi gimana? Berarti sekarang kita eliminasi X-nya. Artinya kita 3x min 2y sama dengan 7 dan 2x tambah y sama dengan 14. Karena tadi kita udah eliminasi x, y-nya, sekarang kita eliminasi x-nya. Kira-kira yang di atas dikali berapa, yang di bawah dikali berapa? Kira-kira teman-teman, yang di atas dikali berapa, yang di bawah dikali berapa? Yang atas kali 2, Pak. Yang di atas dikali 2, benar. Karena yang di bawahnya adalah 2. Bentar, paham ya sampai sini? Iya, Pak. Terus yang di bawah dikali 3 ya. Sehingga jadinya 3 kali 2. 3x kali 2 jadinya 6x. Min 2y kali 2 jadinya min 4y sama dengan 14. Ada yang nggak paham kira-kira sampai sini? Sehingga yang bawahnya 2x kali 3 jadi 6x. Y kali 3 jadi plus 3y sama dengan 3 kali 4. 14 adalah 42. Nah, kira-kira ini ditambah apa dikurang teman-teman? Lihat dari Ditambah, Pak. informasinya. Oke, kita lihat informasi ini. Dia X-nya sama tanda atau beda tanda? Beda. 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 X-nya sama tanda atau beda tanda? Oh, X sama, itu Eh, sama. sama. Sama-sama positif kan? Berarti dia dikurang ya ini. Iya, Iya. Jadi, tapi kalau dikurang ini habis. Nah, Oh. tapi minus ketemu plus 3-nya. Jadi minus 3 ketemu minus 4. Jadinya minus 7y. Sama dengan, ini kan minus ketemu 42. Minus 42 ditambah 14 berapa tuh jadinya? Minus 42 ditambah 14 jadi berapa? Adalah minus 28 ya. Artinya Y sama dengan minus 28 dibagi minus 7. Maka Y sama dengan 4. Nah, sehingga jawaban X-nya, HP-nya itu juga sama lah kira-kira teman-teman. Jadinya 5,4. Sampai sini lebih enak yang mana? Substitusi atau eliminasi kira-kira buat teman-teman. Bebas, boleh di ini ya. Ntar Bapak upload di YouTube coba nanti nih. Kalau misalnya ada kebingungan. Sampai sini lebih enak yang mana teman-teman? Kira-kira bebas kalian boleh ini ya. Oke, kira-kira gimana? Ada yang mau ditanya? Nah, kita menggunakan metode eliminasi dan substitusi ya, gabungan ini. Nah, ini gimana caranya? Caranya adalah kita eliminasi dulu. Kira-kira nilai X atau Y-nya ada yang sama teman-teman di sini. Kira-kira ada yang sama nggak nilai X atau Y-nya? Apa Pak? Nilai X-nya misalnya yang di atas, yang persamaan pertama adalah 3 kan? Yang di bawah adalah 2. Nah, kira-kira sama nggak itu? Ya, Beda. beda kan? Y-nya juga sama ya, beda ya. Nah, itu kalian boleh pilih dulu mana yang mau dihilangkan, X-nya atau Y-nya yang lebih mudah. Oke, kita sekarang mau hilangin apa kira-kira? 3x min 2y sama dengan 7, 2x plus y sama dengan 14. Kita mau hilangin apa nih kira-kira? Kalinya apa? Kalinya apa? Nah, terserah ini. Kalian boleh diskusi kira-kira mau hilangin apa? X-nya atau Y-nya? Hilangin apa nih? Kira-kira kita kaliin atasnya kali berapa? Bawahnya kaliin berapa? Halo teman-teman, kita mau hilangin apa? X-nya atau Y-nya? Y-nya, Pak. Iya, Pak. Oke, kalau kita hilangin Y-nya, artinya yang di atas dikali berapa nih? 1. Dikali 1, ini dikali 2. Benar ya? Berarti ini Ya. tetap ya, 3x min 2y sama dengan 7.
Kemudian yang bawahnya, sorry, jadinya 4X plus 2Y sama dengan 28 ya. Kita lihat, dia sama tanda atau beda tanda ini? Beda. Beda. Kalau beda ditambah atau dikurang? Ditambah. Ditambah. Pintar. Jadinya 7X sama dengan adalah 35 ya. Benar. Iya. Iya. Maka X sama dengan 35 dibagi 7. 7. X sama dengan adalah 5. 5. Apa bedanya sama yang tadi, Pak? Kalau ini kan eliminasinya ya, metode eliminasi. Kemudian Iya. kan digabungin sama substitusi. Kalau digabungin dengan substitusinya, artinya kita boleh pilih persamaannya. Yang mana? Yang persamaan pertama atau persamaan kedua? Bebas. Kira-kira yang mana maunya? Kedua, Pak. 2. Kedua, pintar. Kenapa? Karena Y doang ya. Bagus. Karena kan 2X tambah Iya. Y sama dengan 14. Kita ganti Eh, X-nya. X-nya diganti apa, Pak? Diganti 5 kan? 5. Tambah 25. Y sama dengan 14. Paham nggak? 14. Jadi Paham, Pak. 10 tambah Y sama dengan 14. Maka 10-nya pindah Y. ruas. 14 dikurang 10 ya. Y Iya. sama dengan 4. Sampai sini teman-teman paham nggak? Paham. Paham, Oke. Pak. Paham, Paham. Pak. Paham. Oke. Ngerti ya sampai sini? Ngerti, Pak. Metode-metodenya. Oke, alhamdulillah. Kalau udah ngerti, satu lagi adalah matriks. Mungkin kalian, nah ini adalah metode yang akan digunakan dalam machine learning sederhananya. Kalau nanti kalian belajar ya untuk algoritma sih kayak KNN, CNN, kayak gitu. Boleh Bapak jelasin menggunakan metode matriks sekarang? Ini tadi udah di-record ya? Oke. Boleh, Pak. Oke, ini udah di SS? Nggak perlu ya, ini mah udah sama aja ya. Udah boleh. Nih Bapak stop dulu. Oke. Yang satu lagi adalah metode matriks ya. Nih Bapak hapus. Oke. Nah, kalau dibuat matriks gimana Pak? Oke, di sini. Kalian ikut kegiatan yang HIMSI nggak tuh HIMSI? Ikut, Pak. Nanti, Pak, siang. Enggak. Oh iya ya, nanti ke kampus kan ya berarti ya. Iya, Pak. Makanya Bapak Iya, Pak. emang online tuh buat ini sih, aduh. Tapi juga emang pas banget nggak enak badan ya. Aduh. Tadinya mau di Jakarta, tapi kalian emang boleh ke Jakarta ya? Boleh, Pak. Oh, aduh, tadi harusnya tadi kemarin ke Jakarta tuh ya Bapak bilang. Maaf ya, aduh. Soalnya enak, itu bagus ya kegiatannya. Iya. eh ada Bu Mardiana yang jadi pembicaranya. Ah, iya, Pak. Makanya aduh sorry ya. Bapak kira kalian keberatan gitu ya. Karena baru semester 1 udah ke Jakarta aja. Jadi Enggak, Pak. oke. Enggak apa-apa, Pak. Oh, Pak, santai aja. Emang jam berapa itu kalian nanti ke kampusnya? Jam 12.50, Pak. Oh ya, iya karena sampai sore ntar ini ya. Iya, Pak. Oke, dah di sini eh, ada satu lagi nama metodenya itu dia sebentar. Ini metode matriks tadi yang Bapak bilang. Matriks itu gimana, Pak? Dia bisa pakai determinan, bisa pakai namanya inverse ya. Terus nanti baru kita ke persamaan kuadrat. Nanti kalau udah merasa pusing, bilang aja ya. Kalian boleh sambil ngomel ini. Ini, oke, namanya metode matriks. Nah, metode matriks gimana? Metode matriks itu kita lihat nilai X-nya udah satu arah nggak? Maksudnya udah satu arah tuh, udah satu kayak bagian nggak? Jadi misalnya X, X aja gitu. Contoh ini, kita lihat. Iya, sudah, Pak. Udah ya, kalau dia udah kayak gini, udah gampang ngerjainnya. Artinya kita tinggal tulis di atasnya 3, di bawahnya 2. Kemudian Y-nya juga udah sama ya. Jadinya yang di samping 2, yang di bawahnya adalah 1. Di kirinya, di kanannya adalah ini X, di bawahnya Y. Sama dengan 7, 14. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak kira-kira teman-teman? Paham, Pak. Oke, kalau udah paham, gimana Pak nyari nilai X sama Y-nya di soal seperti ini? Artinya, ini dia harus pindah ruas. Nah, sehingga kalau dia pindah ruas, X, Y. Bapak mau nanya, ini dia tadi 3 min 2, 21-nya ini ada di kiri dari X, Y atau di kanan dari X, Y? Dia ada di sebelah
kiri ya dari X ya. Maka kalau dia dipindahin, dia juga harus ada di sebelah kiri dari 714. Sampai sini paham nggak teman-teman? Jadinya kalau dia pindah ruas, taruh. Itu adalah jadinya XY sama dengan 3 min 2, 2, 1 ya. Nah, ini dikasih inverse, ini 7, 14. Sampai sini teman-teman paham nggak? Jadi ada perubahan ya, ini sama dengannya di sini kan. Nah, dia tetap ada di sebelah kiri. Ngerti nggak teman-teman sampai sini? Oh, bisa dipahamin? Paham, Pak. Bisa, Pak. Oke, kalau udah, ngapain Pak? Kita cari determinan. Cari determinan tuh gimana? Kali silang. 1/A kali D min BC. Kemudian ini D, ini A, ini min B, ini min C. Ini rumusnya ya. Habis itu ini tinggal 7/14. Nah, ini AD, BC-nya gimana sih Pak? Tentunya kita ambil dari sini. 3 min 2, 2, 1. Yang disebut A itu adalah ini nih. Ini A, ini disebutnya B, ini disebutnya C, ini disebutnya D. Sampai sini teman-teman paham? Nah, kalau udah paham, kita lihat A kali D min BC kan. Kita cari ini dulu nih. A kali D berarti A-nya adalah 3, D-nya adalah 1 ya. Dikurang B-nya adalah min 2 dikali C-nya adalah 2. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain? Enggak, Pak. Oke, Enggak, 3 Pak. dikali 1 adalah 3 kan. Min 2 kali 2 minus 4. Tapi ada minus di depannya. Jadinya plus 4 sama dengan 7. Ngerti nggak teman-teman sampai sini? Nah, setelah sampai sini bisa dipahamin AD min BC-nya? Bisa kira-kira ada yang mau ditanyain teman-teman? Aman, Pak. Oke. Aman, Pak. Enggak. Terus habis itu ngapain Pak? Kalau udah ini kita ubah. Tadi kan A-nya di atas. Sekarang A-nya di bawah dan D-nya tukar tempat ya. Jadi D-nya itu di atas 1, bawahnya 3. Kemudian B sama C-nya dikali minus. Awalnya kan B-nya minus 2. Kalau dikali minus jadinya positif 2. Kemudian C-nya tadinya plus 2. Kalau dia dikali minus jadinya min 2. Sampai sini teman-teman paham nggak kira-kira? Sehingga jadi jawabannya itu ini kan 1/A min BC itu hasilnya tadi berapa? 7 kan hasilnya di sini ya. 7 dalam kurung 1, 2, min 2, 3 kan. Terus 7, 14. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain? Ini adalah coret-coretan ya. Ini catatan. Ini coret-coretannya. Bapak kotakin. Ini coretan. Coretan buat ngerjain yang bagian ini nih. Dua ini. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Coba. Kira-kira. Enggak, Pak, aman. Oke. Kemudian Aman, kita Pak. kali matriks ini. Matriksnya gimana Pak kalinya? Jadinya nilai X sama Y-nya itu adalah XY. Kan dia 1/7 ya. Nah, 1 dikaliin 7. Jadi ini 1 dikaliin 7. Dalam kurung 1. Taruh. 1 dikali dengan 7 ditambah 2 dikaliin sama 14. Nah, yang di bawahnya ini minus 2 kan. Minus 2 dikaliin sama 7 ditambah 3 dikaliin 14. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak kira-kira matriksnya ini? Jadi gampang gini. Ini yang kotak ini dikaliin sama yang bagian kotak ini. Pertama ya, taruhnya di atas. Paham sampai sini teman-teman? Nah, kemudian kotak yang di bawah yang warna biru sama juga di min 2 sama 3 dikaliin juga sama 7, 14. Taruhnya di bawah. Sampai sini teman-teman paham nggak kira-kira? Paham, Pak. Aman, Pak. Oke. Paham, Pak. Sehingga jadinya hasilnya itu adalah X sama Y kan 1/7 kita kali ini. Tadi 1 kali 7 berapa? 7 kan? 2 kali 14 ditambah 28 ya. Dan min 2 kali 7, min 2 kali 7 itu min 14 ditambah 42 ya. Maka X sama Y-nya berapa teman-teman? 1/7 dalam kurung 35 kan ya. Dan berapa? 28. Sampai sini teman-teman paham nggak? Yang di mana? Paham.
Eh, Nilai X-nya itu berarti 35 dibagi 7. Kan ini kan 1/7 dikali 35. Dan Iya. 28 dibagi 7. Sehingga jawabannya 5 sama 4. 8. Sampai Oh, sini ada yang mau ditanyain, teman-teman? Aman Pak, aman. paham Pak. Oke, itu. Nah, Bapak masuk ke persamaan kuadrat ya sekarang. Boleh di SS dulu atau gimana? Sebentar. Oke, kalian ini dulu deh. Istirahat dulu atau Udah Pak. oke. Kita lihat, Pak, kalau kita tahu yang persamaan pertama ini pakai rumus ABC atau pakai pemfaktoran itu gimana? Pertama, kita cari nilai D-nya, diskriminannya. Diskriminan itu apa? B kuadrat min 4AC. Oke, ini selalu diingat. Nah, kita ambil persamaan yang pertama dulu ya, nomor 1. Kita lihat di sini, X kuadrat plus 2X min 3 sama dengan 0 kan? Artinya yang mana Pak? Nilai A-nya. Nilai A-nya itu adalah yang nempel sama X kuadrat. Ini disebutnya A, ini disebutnya kalau yang B itu yang mana Pak? Yang X-nya pangkat 1. C-nya itu adalah yang nggak ada X-nya. Sampai sini teman-teman bisa pahami? Ada yang mau ditanyakan? Sehingga nilai A-nya itu adalah Bapak tulis 1, B-nya itu Bapak tulis 2, C-nya itu adalah min 3. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanya nggak kira-kira? Pak, Nah, Enggak Pak. iya. oke. Setelah itu ngapain Pak? Kalau udah seperti ini, kita bikin D-nya tadi. Diskriminan sama dengan B kuadrat min 4AC. Artinya B kuadrat berapa? B-nya adalah 2. 2 dikuadratin minus 4. Kali A-nya itu adalah 1, C-nya adalah 3 kan. 2 dikuadratin berapa teman-teman? Sorry, min 3 ya C-nya. Nah, 2 dikuadratin itu 4, min 4 kali 1. Minus 4 ketemu minus 3. Dikaliin jadinya plus 12. Sehingga 4 tambah 12 adalah 16. Diskriminannya lebih besar daripada 0. Artinya ini bisa menggunakan pemfaktoran. Sampai sini teman-teman bisa dipahami? Paham Pak, paham. Sehingga gimana caranya? Berarti X kuadrat plus 2X min 3. Kita lihat aja. Perkalian dari 3 itu berapa angkanya, teman-teman? Hanya cuma 1 dikali 3 kan? Benar nggak? Bisa dipahamin? Sehingga kita bikin nih. Di kiri X, di kanan juga X. Sampai sini teman-teman paham ya? Kemudian karena perkalian dari 3 itu hanya 1 kali 3, bebas nih. Misalnya 1 di kiri, 3-nya di kanan. Ini 1, ini 3. Teman-teman paham sampai sini? Terus Pak, Paham. tentuin plus minusnya gimana? Karena di depan 3 ini adalah tandanya minus, artinya ini disebutnya adalah beda tanda. Beda tanda apa Pak maksudnya? Yang satu ada yang plus, yang satu lagi ada minus. Kemudian kita lihat lagi, di tengah-tengahnya adalah plus. Angka yang lebih besar, kalau dia beda tanda, angka yang lebih besar harus plus. Nah, 1 sama 3 besaran mana? 3 3, berarti 3-nya plus, yang satunya minus. minus. Seperti itu, sama dengan 0. Maka nilai X-nya itu adalah X min 1 sama dengan 0. X-nya adalah 1. Atau X plus 3 sama dengan 0. Nah, X-nya sama dengan minus 3. Sampai sini bisa dipahamin? Pak, apakah yang cara pemfaktoran bisa menggunakan rumus ABC? Bisa juga. Sampai sini boleh Bapak lanjutin penjelasannya. Kalau dia menggunakan rumus ABC gitu ya. Boleh Pak. Boleh Oke. Pak. Jadi kita lanjutin lagi di sini rumus ABC-nya. Kalau kita pakai rumus ABC dia, berarti kan rumusnya X1,2. Rumusnya itu adalah minus B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, masukin nilainya. Nilai B-nya berapa tadi, teman-teman? Nilai B-nya berapa? Ayo, nilai B-nya berapa? Min 2 Pak. Oke, benar. 2. 2 Pak, jadi 2. Jadi Dua. di sini min 2 plus 2 minus akar berarti 2 2 kuadrat min 4 kali 1 kali minus 3 ya. Iya. ya Per 2 2 kali 1. 1. Paham sampai sini? Paham Pak? Paham Pak. Jadinya
minus 2 plus minus akar 2 kuadrat tadi berapa? 4. 4 min 4 kali 1 minus 4 dikali minus 3 jadinya plus 12. 12. Paham nggak 12. sampai sini? Per 2 ya, Paham, karena Bang. 2 kali 1 ya. Ya. Ngerti sampai sini? Ini Paham, tadi Pak. X Ngerti. 1,2, X 1,2, X 1,2. Sehingga minus 2 plus minus akar 16 kan ya? Iya. Per Iya. 2. Akar 16 itu berapa? Minus 2 plus minus 4 kan akar 16 itu per 2. Ngerti nggak sampai sini? Kenapa dia harus ada X 1,2? Karena X-nya itu ada 2. Pertama X1 kita ambil yang positif dulu. Minus 2 tambah 4 dibagi 2. Berapa teman-teman? Minus 2 tambah 4 itu adalah 2 per 2. Maka hasilnya adalah 1 kan? Iya. Kemudian X2-nya kita ambil yang minusnya. Minus 2 minus 4 dibagi 2. Artinya minus 2 minus 4 jadi minus 6 kan? Dibagi 2 jadinya minus 3. Minus 3. Jadi sama ya hasilnya sampai sini. Bagian ini. Kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyakan? Aman, Pak, aman. Tidak. Oke, Tidak. kalau nggak ada, berarti, nah, coba kalian kerjain yang nomor 2. Habis itu difotoin, boleh. Di grup ya. Jadi Bapak lihat nih, bisa atau enggak gitu. Setelah itu udah nggak ada lagi materinya, terus kita mau bahas materi yang sebelumnya nggak? Kira-kira ada kesusahan nggak materi yang sebelumnya? Susah. Ditanyain. Nah, kira-kira di bagian ini ada yang mau ditanya nggak? Dapat nilai X1 dan X2-nya. Kira-kira gimana? Nggak ada, Bapak mau lanjut ke materi yang sebelumnya dulu, yang pertemuan 3, agar kalian juga bisa paham ya. Boleh? Tidak, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut, Oke, Pak. Lanjut aja, Pak. siap. Sampai sini, teman-teman, ada yang kepusingan kira-kira buat ngerjain ini? Bisa dipahamin? Bisa, Iya, Pak, Pak. bisa dipahami. Oke, boleh Bapak lanjut lagi? Boleh, Pak. Boleh. Boleh. Habis itu kita kemana, Pak? Kita ke konjungsi sama disjungsi. Pernah belajar true, false, pernah nggak belajar itu? Jadi Bapak kasih contoh aja. Ini yang bagian terakhir nih. Udah kalian nggak ada ini lagi. Nah ini Bapak hapus. Setelah itu kalian boleh nanti siap-siap aja. Jadi pertama Bapak jelasin yang konjungsi ya. Konjungsi itu apa Pak? Simbolnya biasa kayak gini. Konjungsi. Nah setelah itu hmm, apa ya? Kan ada misalnya Pak dia disuruh ngebuktiin P dan Q. P dan Q ini ada berapa huruf? Ada 2, Pak. Oke. Rumusnya itu adalah selalu kalau misalnya model kayak gini 2 pangkat N. Karena dia ada 2 huruf berarti 2 pangkat 2. Artinya jadinya 4. Apa yang dimaksud 4 itu Pak? P dan Q nanti dibikin garis. Nah terus habis itu dibikin P konjungsi Q. Artinya jumlahnya ada 4. Ke bawah P-nya ada 4. Misal gini. 4 berarti ntar dia dipecah. Untuk jawaban true ada 2. Kenapa? Karena dibagi 2 kan. 4 dibagi 2 jadinya true-nya sama dengan 2, false-nya sama dengan 2. Kemudian dipecah lagi. True-nya dibagi 2 lagi kan. Jadi kalau dia 2 dibagi 2 jadinya true-nya berapa? Jadi adalah 1. Kemudian false-nya juga dibagi 2, 2 bagi 2 jadi 1. Masih gimana Pak? Contoh. Misalnya P sama Q kan. Nah, kita bikin karena dia hanya 2 huruf, taruh ini bikin 2 aja deh. Jadi 2 aja. Nah, jadi gimana Pak? Ini dibikin true, true, false, false. Ngerti nggak sampai sini, teman-teman? Nah, Ngerti, Pak. kemudian pas lagi di Q, dia berubah. Kan tadinya true-nya 2 kali ya. Ini kalau di Q jadinya true, false, true, false. Ngerti nggak sampai sini? Jadi, seperti itu ya, teman-teman. Jumlahnya ada 4, kemudian dia ke samping dibagi 2. True-nya jadi ada 2 kan. True sama false-nya dipecah jadi 2. Kemudian pas lagi di true-nya ada 2 ini dipecah lagi kan. Terusnya jadi 2, false-nya jadi 1. Ngerti nggak sampai sini teman-teman? Ngerti, Pak. Oke.
Kemudian kalau true ketemu true, kalau konjungsi itu adalah true. Kalau true ketemu false, kalau dikonjungsi adalah false. False ketemu true adalah false. False ketemu false adalah false. Sampai sini teman-teman bisa pahami? Paham, Pak. Oke. Sekarang kalau seandainya dia ada 3, P, Q, dan R misalnya. Nah, kira-kira jadi jumlahnya berapa? Berarti N-nya ada berapa, teman-teman ini? N-nya ada 3 kan? 3. Berarti 2 pangkat 3. Sehingga jadinya 8. Sampai sini teman-teman paham nggak? Artinya P, Q, dan R-nya itu nanti dibikin, Pak ini gimana true-nya? Ya udah 8 dibagi 2 berapa jadinya? 4. Berarti yang di P, T-nya ada 4 kali. False-nya ada 4 kali. Ngerti nggak sampai sini, teman-teman? Taruh nggak muat lagi. Ngerti, Pak. Nah, true, 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 taruh. Nah, true, false-nya 4 kali. Sampai sini paham? Pas lagi di Q berapa kira-kira true-nya? 4 dibagi 2, jadi ya true-nya 2 kali. True, true, false, false, true, true, false, false. Ngerti nggak sampai sini, teman-teman? Sampai sini ada yang mau ditanyain? Kemudian di R gimana, Pak? Karena dia true-nya 2 kali dibagi 2 lagi jadi 1 kan? True, false, true, false, true, false, true, false. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain kira-kira sampai sini? Enggak, Pak. Oke, udah kayak gitu berarti. Bisa dipahami nggak kira-kira sampai sini? Bisa, Pak. Oke. Kalau misalnya konjungsi, kalau kalau mau dia jawaban true, dua-duanya harus true ya. P sama Q-nya harus true gitu. Ngerti sampai sini? Misalnya gini, Bisa. apa sih Pak masalah? P ketemu Q misalnya. Kita lihat nih jawaban yang pertama. P ketemu sama Q kan? Berarti yang Ya. atas apa nih kira-kira jawabannya? True. Oke, True. yang bawahnya False. eh Eh, ini True. T ketemu true, T true, berarti true, true. 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 Yang ketiga T ketemu False. F. Oke, benar. False. T ketemu False. F, false. 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 Iya, False semua. oke False. benar. Eh, Bisa dipahami Asik. sampai sini? Paham. Paham. Oke, gitu ya. Untuk konjungsi ya. Sekarang Bapak hapus, sekarang kita ke disjungsi ya. Ya. Ini udah di record ya? Oh, udah. Nah, di sini kalau disjungsi dia menggunakan, kan kita konjungsi disjungsi dulu aja deh. Nanti biar diulang lagi dari review dari awal lagi pas di pertemuan 7 ya. Nah, disjungsi itu adalah P ketemu Q kan. Simbolnya itu adalah kayak huruf V, paham nggak? Nah, karena dia ada 2 variabel, berarti artinya apa, teman-teman? Berarti ini true, true lagi, false sama false, paham nggak sampai sini? Yang di sini berarti true, false, true, false. Sampai sini teman-teman paham? paham, Pak. Kalau misalnya kok disjungsi, kalau true ketemu true tetap dia true juga. Tapi kalau true ketemu false dia dianggap ya masih ada, pokoknya masih ada true dianggap true gitu. True ketemu false berarti ini true jawabannya. False ketemu true masih ada true-nya berarti true dianggapnya. False ketemu false berarti nggak ada true-nya berarti false. Sampai sini teman-teman bisa dipahamin. Bisa, Pak. Yang satu lagi adalah implikasi. Nah, implikasi itu gimana simbolnya? Simbolnya kayak huruf panah. Nah, P ini Q. Nah, ini juga sama cara ngerjainnya karena ada 2 variabel doang, P ketemu Q. Misalnya true, true, false, false. Ini true, false, true, false ya. Kita lihat di sini. T ketemu T, kalau di implikasi itu dianggapnya T. Tapi kalau T ketemu F, belakangnya F kan, berarti jadinya F. F ketemu T, belakangnya T kan, berarti T. Tapi F ketemu F, dianggapnya sama-sama, berarti ini T dianggapnya. Sampai sini teman-teman bisa pahamin? Paham, Pak. Oke. Yang ke terakhir di implikasi ya. Satu lagi, boleh Bapak hapus yang konjungsinya ini. Nah, yang diimplikasi yang keempat itu adalah seperti ini teman-teman. Nah,
Nah, kalau biimplikasi, yang satu lagi biimplikasi. Biimplikasi. Itu apa simbolnya? Panah ke samping kanan dan kiri ya. Contohnya PQ. Nah, ini seperti ini ya. Q. Nah, dia tetap sama TTFF. Ini TFTF. Oke. Kalau dia T ketemu T dianggapnya T. Paham sampai sini? Tapi kalau dia ada yang beda, T ketemu F dianggapnya F, F ketemu T dianggapnya F, F ketemu F dianggapnya T. Sampai sini ada yang mau ditanyain teman-teman? Pak. Oke. Udah paling itu aja. Kira-kira ada lagi yang mau disampaikan atau mau ditanyakan bagian Pak, ini? Mm-mm, Pak mau nanya Pak, mm-mm. itu yang bagian konjungsi, kalau seandainya ada 4 huruf gimana Pak? Oh, bagus. Kalau 4 huruf berarti dia PQRS misalnya gitu ya. Iya, Berarti nanti ntar dia, nentuin T sama F-nya gitu maksudnya. oh ya, berarti kalau dia ada 4 huruf bagus pertanyaan. Berarti dia 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu berapa? Oh, 6, 4. 16. 16. Iya, artinya kalau 16 P-nya itu berapa Pak? P-nya itu adalah 4, 16 sorry. Kalau 16 berarti dibagi 2 ya. 8, berarti T-nya 8, F-nya 8 untuk yang P. Untuk yang Q berarti berkurang lama-lama. Dibagi 2 lagi, 8 dibagi 2 berapa? 4. Berarti untuk Q T-nya 4, F-nya 4. Gitu berulangnya. Terus R-nya berapa Pak? 4 dibagi 2. T-nya 2, F-nya 4 untuk yang R. Kemudian S-nya TF, 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 TF. Ngerti nggak sampai sini? Coba Bapak kasih contoh ya misalnya. Ini Bapak hapus ya, ini boleh. Boleh Nah, Pak, boleh. misalnya dia ada P, Q, R, S ya gitu ya. Nah, berarti ini P ke bawah, Q gini kan. R, terus habis itu S. Nah, ini ada berapa huruf N-nya? Ada 4. Berarti jadinya 2 pangkat 4. Sehingga jadinya 16. Paham nggak sampai sini? Paham. Artinya gimana Pak? Ya udah 16 dibagi 2 jadinya 8. Artinya nilai yang P itu T-nya ada 8 kali. Sampai 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. F-nya juga 8 kali. F, 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 F. Aduh, nggak muat lagi tahu. Nah, dia 8. Ntar lama-lama ke Q-nya ke samping juga kayak gitu. Sampai akhirnya di S-nya itu dia TF, TF, TF aja. Jadi P, kalau ini Q, R, S ya. Nah, ini 8 ya. Kita coba. Nih. Nah, ini P, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tuh, 2, 3, 4, 6, 7, 8 ya gini ya gitu. Nah, yang ke sampingnya dia 4 kali jadinya. Karena kan dia 8 ya. Dibagi 2, 4 kan. Ini T-nya 4 kali. Paham nggak? Ini F-nya 4 kali juga. Dia berulang 4 kali 4 kali gitu. Gini jadinya. Ngerti nggak kira-kira? Tapi Bapak nggak mungkin setega ini sih. Masa 4 variabel paling banyak 3 paling. Terus kalau yang R-nya jadi 2 kali berulangnya. TT, FF gitu. TT, FF. Paham nggak? S-nya berulang 1 kali. TF, TF gitu. Kira-kira ada yang mau ditanyain sampai sini? Nah, ini buat nentuinnya Pak. Mm-mm, Kan yang kayak ini kan udah ketemu semua nih. mm-mm. Nah, nentuin di akhirnya Pak. Oh, nanti tergantung pertanyaan di soal. Kita ambil contoh ya, coba satu contoh soal. Nanti misalnya gini pertanyaan soalnya. Bagus, bagus. Ini kita ambil ya contoh bentar, Bapak share screen. Bagus, bagus. Ini misalnya gini ya. Ini pertemuan 3 nih. Kita lihat di sini. Nah, ini kan himpunan, masih himpunan. Nah, ini biasa ada pembuktian disuruhnya. Nah, ini kita lihat nih. Kita mau ngebuktiin ini. Ini jangan ABC dulu deh. Yang simple dulu mana ya? Nggak ada ya? Oh, nggak ada lagi. Ya udah nih, kita mau ngebuktiin ini kayak gini nih. Dia jawabannya terus semua atau enggak kayak gitu. Biasanya Bapak mau cari keanggotaannya kayak gitu. Modelnya nih, misalnya mau dibuat persamaan ini nih. Lihat di sini, kelihatan nggak jawabannya? Nah, kelihatan nggak itu? Dia mau ngebuktiin antara kiri dan kanan sama atau enggak gini. Yang A konjungsi, ini
Ya, konjungsi B, konjungsi C sama dengan, nah, dia biasanya mau ngebuktiin ini kira-kira sama atau enggak jawabannya. Paham nggak, teman-teman? Paham, Pak. Nah, coba kita kerjain ini ya. Coba ya, Bapak stop share dulu deh ini. Kita mau buktiin benar atau enggak gitu, pembuktian biasanya. Kayak misalnya kayak gini contoh. Pak, dia ada soal seperti ini. Dia mau ngebuktiin apakah benar A, ini disjungsi ya artinya. B, konjungsi C. Nah, gini ya teman-teman. Kelihatan nggak tulisannya? Oke, kita mau buktiin. Ini kira-kira ada berapa bagian? Ini salah nih. Kalau ini nggak ada B-nya nih. Nah, gini ya, teman-teman. Nah, lihat kelihatan nggak teman-teman nih? Jadi kita mau ngebuktiin yang kiri dulu atau kanan dulu. Nah, kita lihat di sini. Ini ada berapa variabel teman-teman? Ada berapa n-nya? Yang di sebelah kiri dulu. Ada 3. Oke, berarti dia jadinya 2 pangkat 3 ya, 8. Kita kerjain. A dulu semuanya. Taruh. Apa pakai ini aja deh. Ini lebih enak ya. Terus habis itu Bapak tulis B. Terus habis itu pakai ini. Garis. Terus habis itu C. Terus pakai garis. Oke. Gimana Pak kita buktinya? Yang A-nya berarti gimana teman-teman? Kita pakai benar salah atau TF-TF aja kira-kira? Pakai true false atau benar salah? Pakai BS-BS atau TF-TF? Teman-teman maunya. TF-TF aja, Pak. TF, Oke, Pak, kalau TF. TF-TF berarti kita modelnya adalah yang A-nya kira-kira gimana? Dibagi 2 kan? 8 dibagi 2 berapa teman-teman? 8 dibagi 2 adalah 4. 4. Berarti T-nya 4 kali. Oke. False-nya ada 4 kali. Sejajarin ya teman-teman. Sesuaiin. B-nya berarti jadi 2 kali kan? Karena 4 dibagi 2. TT jadinya FF, TT, FF. Sampai sini teman-teman paham? Kemudian C-nya jadi TF, TF ya. Karena dia 2 bagi 2, 1 ya. Sampai sini ada yang nggak ngerti nggak kira-kira teman-teman? Oke, bisa dipahamin sampai sini? Nah, terus ngapain Pak? Paham, Kita Pak. kita kerjain yang ada kurangan dulu. B ketemu sama C. B gabungan dari C. Oke. Konjungsi ya, ini konjungsi atau disjungsi tadi teman-teman? BUC itu artinya apa? Ini disjungsi atau konjungsi? Ini adalah disjungsi. Disjungsi. Nah, berarti T ketemu T jadi apa teman-teman? T True, Pak, ketemu T, TF. T, True. true. True ketemu false jadinya apa? Eh, True. false. True. False ketemu true, False. true juga masih karena True. dia True. terus false Oh, ketemu false baru false ya. false. True ketemu true, true, true True. ketemu false, true, False. true, false. Sampai sini teman-teman paham nggak kira-kira? Oke, bisa dipahamin? Paham. Oke. Setelah itu ngapain, Pak? Kita gabung ini yang A sama C-nya sekarang. A irisan apa namanya? Dia konjungsi ya. Ya. Konjungsi B gabungan C. B. Nah, artinya ngapain, Pak? Gabungin A sama yang bagian ini. Bapak kasih ini ya. Nah, berarti T ketemu T jadi apa? Teman-teman? True. True. Oke. True ketemu true. True. True ketemu true. True. Oke. True ketemu false. False. True. False. Iya. False ketemu true. True. Kalau konjungsi false. 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 False False. ketemu true. False. 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 False ketemu true. False. False False. ketemu False. 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 Ngerti nggak sampai sini? Bisa Ngerti. dipahamin? Paham. Nah, Paham, ini Pak. baru ya bagian yang kiri ya. Jadi kita mau samain nama bagian yang kanan. Gimana caranya? Berarti sama juga kita bikin dulu nih yang tabelnya sebelah kanan. Apakah sama jawabannya gitu? Nah, di sini kita bikin A-nya dulu.
bikin B-nya, terus habis itu panah lagi, bikin C-nya. Terus habis itu bikin lagi. Nah, dibikin apa, Pak? Dibikin A gabungan B dulu kan ya. A disusun B, kemudian satu-satu ya dipecah dia. Terus habis itu B, A ketemu sama C ya kan. Baru gabungannya. Paham nggak sampai sini? Jadinya, nah ini dia kayak pembuktian ya. Jadinya A gabungan B, B, sorry, A ketemu C. Nah, oke, gini ya teman-teman. Ingat ada 3 huruf kan ini A, B, C. Berarti ini 2 pangkat 3 jadi 8 ya. Berarti yang bagian ini adalah taruh kasih garis dulu. Nah, oke. Kemudian kita bikin nih, berarti T yang A-nya itu adalah T-nya 4 kali ya. Iya. F-nya 4 kali. 2, 3, 4. Sejajarin T-nya 2 kali, makin lama makin kecil ya dia. F, F, T, 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 F, 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 F. Kemudian ini T, T, F, F, T, T, F, F, T, F. F, T, F. Paham sampai sini? Transfer. Kemudian Paham, ini Pak. konjungsi atau disjungsi yang bagian ini kalau untuk hurufnya N ini adalah kon. Konjungsi. Nah, kalau konjungsi harus T dua-duanya ya. A Ya. ketemu B berarti adalah T ketemu T jadinya T T, ya. T ketemu T juga T. T, T ketemu F T, jadinya F. F, T ketemu F jadinya F. F, F ketemu T jadinya F. F, F ketemu T F, jadinya F F, juga. F, 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 F. F. Ngerti nggak sampai sini? Paham, ngerti. Pak. Kemudian A ketemu C. Berarti yang ini sama yang ini nih. T T, ketemu T. T, bener. F, T, Karena F, kan F, T ketemu T. T, T, T ketemu F. F, F, Bener. F ketemu T. F, Bener. F ketemu F. F, F, F ketemu T. F, T, F, F F, ketemu F. F. Ngerti gak? Tuh 2, Ngerti, 3, Pak. 4, 5, 6, 7, 8 ya. ya, Setelah itu Ngerti, ngapain Pak? Pak. Gabungan ya. ya, Nah, gabungan mana? Gabungan yang bagian ini A, N, sama A, ini ya. ya, Nah, Ya, kalau Iya, dia Pak. ini disjungsi ya, ingat ya. dijungsi, Disjungsi itu artinya T ketemu T masih dianggap T, T. T, T ketemu F masih dianggap T ya. T, F ketemu T. F, 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 F ketemu T. T, 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 T. T, T, F ketemu F. F, F, F. F, Pintar. F, F F, ketemu F. F, F, F ketemu F. F, F, F F, ketemu F. F, F, Nah, sampai sini kita lihat teman-teman. Kira-kira sama nggak jawabannya? Antara bagian ini sama sama, bagian ini. sama. sama, Sama kan? Nah, sama, berarti ini adalah terbukti. Gitu. Sampai Sore. sini bisa dipahamin? Paham. bisa, Gampang kan? insya Allah. Seru nggak Harusnya belajarnya? gampang, Gampang. Pak. Wow, Harusnya sangat gampang. gampang lah, Harusnya gampang kan? Seharusnya. Bisa berjeret. dipahamin? Oke, Bapak mungkin itu aja. Ada lagi yang mau kalian tanyain? Udah Tidak, itu aja, Pak. Pak. Udah, Pak, Ada itu itu aja. aja. Ya Ya. udah kalian siap-siap untuk hari ini. Nggak absen dulu, Pak. Absen Absen dulu dulu, ya, Pak. boleh. Iya, absen. Absen, Pak. Absen dulu, oke. Bapak absen dulu ya. Ini gimana cara ininya ntar? Oh, kalian bisa ya? Pakai